Halo semuanya, saya Fandi Yogananda. Bersama saya kita akan membahas diskriminasi gender. Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, atau laki-laki itu tidak boleh menangis? Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, bahkan mungkin sering kita dengar sejak kecil. Namun, pernahkah kita berpikir, bagaimana jika satu kalimat sederhana itu perlahan menghancurkan mimpi seseorang? Bayangkan ada seorang anak perempuan bernama Rani. Sejak kecil ia menyukai pesawat. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menonton pesawat lepas landas. Setiap kali ditanya cita-citanya, jawabannya selalu sama. Aku ingin menjadi pilot. Namun, setiap kali ia mengatakannya, orang-orang justru tertawa. Pilot itu pekerjaan laki-laki. Nanti kalau sudah besar juga paling jadi ibu rumah tangga. Awalnya Rani hanya diam. Lama-kelamaan, dia mulai percaya bahwa mungkin mimpinya memang terlalu tinggi, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia perempuan. Di tempat lain, ada seorang anak laki-laki bernama Dimas. Ia sangat pandai memasak. Setiap sore ia membantu ibunya membuat berbagai macam makanan. Mimpinya sederhana, ia ingin menjadi seorang koki terkenal. Namun, teman-temannya justru mengejek. Masak itu kerjaan perempuan, laki-laki kok di dapur. Akhirnya Dimas berhenti memasak, bukan karena kehilangan bakat, melainkan karena takut dianggap berbeda. Tanpa kita sadari, inilah yang disebut diskriminasi gender. Bukan hanya soal perempuan yang diperlakukan tidak adil, tetapi juga ketika laki-laki dipaksa mengikuti standar tertentu hanya karena jenis kelaminnya. Diskriminasi gender terjadi ketika seseorang kehilangan kesempatan bukan karena kemampuan, bukan karena usaha, tetapi semata-mata karena ia lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Yang lebih menyedihkan, seringkali diskriminasi tidak datang dalam bentuk kekerasan. Ia datang dalam bentuk candaan, dalam bentuk kebiasaan, dalam bentuk kalimat-kalimat yang dianggap normal. Perempuan itu lemah, laki-laki itu harus kuat, perempuan tidak cocok memimpin, laki-laki tidak boleh menangis. Semakin sering diucapkan, semakin banyak orang yang mempercayainya. Mengapa sampai sekarang masih ada anggapan bahwa pekerjaan tertentu hanya cocok untuk laki-laki atau perempuan dianggap tidak pantas menjadi pemimpin? Padahal setiap manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ternyata akar dari pemikiran tersebut sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, kehidupan manusia sangat bergantung pada kemampuan bertahan hidup. Laki-laki umumnya berburu dan melindungi kelompok, sedangkan perempuan lebih banyak mengurus rumah dan merawat anak. Pembagian tugas ini awalnya dilakukan karena kondisi dan kebutuhan saat itu, bukan karena salah satu lebih hebat dari yang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, pembagian peran tersebut berubah menjadi aturan yang dianggap mutlak. Banyak masyarakat mulai percaya bahwa laki-laki lebih pantas memimpin, mengambil keputusan, dan memiliki kekuasaan. Sebaliknya, perempuan seringkali dibatasi ruang geraknya, mereka sulit mendapatkan pendidikan, tidak bebas memilih pekerjaan, bahkan di beberapa tempat tidak memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Memasuki revolusi industri, perempuan mulai bekerja di berbagai sektor. Sayangnya, meskipun bekerja sama kerasnya, mereka sering menerima upah yang lebih rendah dibanding laki-laki. Ketidakadilan inilah yang kemudian memicu lahirnya berbagai gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Padahal, kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh gender. Seorang perempuan bisa menjadi pemimpin yang hebat, seorang laki-laki bisa menjadi perawat yang luar biasa. Yang menentukan masa depan bukan jenis kelamin, melainkan kemauan untuk belajar, bekerja keras, dan terus berkembang. Diskriminasi gender bukan hanya merugikan satu orang, ia membuat banyak mimpi berhenti sebelum sempat dimulai. Ia membuat seseorang merasa tidak cukup baik hanya karena terlahir berbeda. Dan ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya kesempatan satu orang, tetapi juga potensi besar yang sebenarnya bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Mungkin mulai hari ini, kita tidak bisa langsung mengubah cara berpikir semua orang, tetapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Berhenti menilai seseorang berdasarkan gender, beri kesempatan yang sama, dukung setiap orang untuk mengejar mimpinya, karena pada akhirnya, bukan laki-laki atau perempuan yang menentukan masa depan seseorang, melainkan keberanian untuk terus melangkah, dan setiap mimpi layak mendapatkan kesempatan yang sama.